Ucapan selamat datang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari pertama, minggu ke-6 Prapaskah. Ibadah saat ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, mengingat virus COVID-19 masih menjadi pandemik di tengah-tengah kehidupan kita. Ibadah saat ini membawa kita di dalam perenungan minggu ke-6 Prapaskah, sekaligus merayakan kebaikan Allah di dalam karya pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan yang ke-56. Tema ibadah hari ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Hendrik Seasaleh. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kita sekalian di dalam ibadah pagi ini. Kepada Allah yang menyertai perjalanan panjang pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. 56 tahun lamanya PKP GPIB bergumul dan berjuang menjawab panggilan sebagai umat Allah yang dibaharui untuk membaharui dunia, mewujudkan hakikat sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan dalam sejahtera. Kaum perempuan hadir dalam keragaman, status, kondisi, dan peran. Pengalaman dan pemikirannya penting untuk didengarkan. Kaum perempuan adalah sekutu Allah menghadirkan dunia yang setara, adil, dan damai sejahtera. Seorang perempuan selalu merindukan dan mengharapkan saat di mana ia dikenal sebagai pribadi yang utuh, diterima sebagai sesama ciptaan Allah yang berharga, direngkuh dalam semua potensi yang ada dalam dirinya. Allah yang rahimi, merawat dan menjamin keberlangsungan. Kerahimannya yang ilahi itu mengajari kita menghargai perempuan. Dirgahayu Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Allah pencipta di dalam Kristus Yesus menuntun dan merawat kita, serta Roh Kudus-Nya menguatkan dan memampukan setiap jiwa. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita yang hadir di tengah-tengah jemaat dengan nyanyian Hai Mari Sembah. Nyanyikan syukur dengan bergerak.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing dalam ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 tertulis dalam surat Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Inilah nas pembimbing kita di ibadah Minggu saat ini. Jemaat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, di hari Minggu ke-6 Prapaskah ini, kami mengingat dan berefleksi tentang kehidupan yang semakin sulit dan rumit. Pandemi COVID-19 masih mengancam nyawa manusia, tetapi pada saat yang sama, kami semakin kehilangan kontrol diri dan makin mengabaikan panggilan untuk menyatakan keselamatan dan kebaikan bagi sesama dan ciptaan. Kami mengaku bahwa kami telah mempraktikkan tindakan-tindakan yang melawan keteladanan, meremehkan kehidupan, dan mengabaikan kesehatan. Suara kami melemah, harapan bergeser pada kepercayaan diri yang tinggi dan mengabaikan panggilan untuk menyelenggarakan kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Jikalau tuturku tak semena
serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, Ya Allah, di hari kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun PKP GPIB yang ke-56 ini, kami diajak untuk menyelidiki perilaku dan cara pandang kami terhadap sesama manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan kaum perempuan. Mereka hadir sebagai sahabat, istri, ibu, anak, saudari, sobat, kerabat jauh atau dekat. Terima kasih Tuhan telah menjadikan perempuan sebagai penolong kami yang sepadan. Kami menyaksikan mereka menjadi pengajar, rekan, dan teman siarah. Mampukanlah kami untuk mendukung, menyediakan ruang dan kesempatan bagi mereka berkarya dan berperan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami beroleh kasih karunia menapaki gembara zaman. Tuntunlah kami untuk sedia mendengar jiwa-jiwa yang merindukan pertolongan, membebaskan orang yang ditindas dalam budaya yang merendahkan. Mampukan kami, ya Roh Kudus, untuk bertindak dalam iman dan kasih, sehingga kerahiman Allah tercermin dalam karya yang merahmati sesama. Oleh karena Engkau adalah Allah yang penyayang dan pengasih, kami naikkan permohonan kami ini sebagai doa di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Demi Kristus Yesus. Amin.
Yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa atas kesempatan kami di minggu ini di dalam ibadah kepada-Mu Allah. Terima kasih Tuhan bahwa dalam ibadah ini Engkau memperkenankan kami untuk menaikkan syukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang mencipta dan memelihara persekutuan kami, khususnya berkat persekutuan kaum perempuan GPIB yang saat ini telah berusia 56 tahun. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, di mana Kau memperkenankan kami untuk menerima firman. Kuduskanlah kami, ya Allah. Bimbinglah kami dengan hikmat-Mu dan naungilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan memahaminya dengan benar. Dan dalam setiap hari kehidupan, kami senantiasa dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus, agar dapat melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan taat. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab Hosiana. Pembacaan dari Filipi pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 yang menyatakan, Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Di antara kamu,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini masuk kepada kita semua dalam kita bersama menekuni tentang pekerjaan baik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sampai pada saatnya pada hari Kristus Yesus. Ini menjadi penekanan kita dalam menerima firman Tuhan saat ini, dalam firman yang Ia sampaikan untuk kita renungkan. Satu pekerjaan baik yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita dan yang berlangsung nanti pada hari Kristus Yesus. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya sampai pada ujung zaman. Sampai pada selama-lamanya. Allah melakukan pekerjaan baik. Dia memulai, dia tidak meninggalkan. Karena firman Tuhan ayat 6 berkata, akan meneruskannya. Artinya ia mulai dan ia terus melanjutkannya. Sampai pada saat ini. Sampai pada saat ini. Sampai pada kita sekarang boleh bersama beribadah, boleh bersama menerima firman Tuhan, boleh bersama di dalam mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan syukur juga dalam ibadah ini seperti yang tadi sudah disampaikan dalam rangka 56 tahun Perkat PKP 56 tahun usianya. GPIB sudah 70 tahun, 72. PKP 56. Artinya tidak terlalu jauh dari hari kelahiran GPIB, PKP lahir. Semangat kelahiran PKP ini dilatar belakangi oleh semangat perempuan dalam mengambil peran di gereja. Bukan hanya peran mengisi kebutuhan apa yang sudah ada, tapi peran perempuan di gereja dalam sejarah GPIB, dalam sejarah gereja pada umumnya, mengadakan yang tidak ada, memunculkan yang baru, menghadirkan yang belum ada. Tuhan memakai, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai perempuan di dalam gereja untuk menjadi inovator, melahirkan sesuatu yang baru, mengembangkan sesuatu yang mandek, meluruskan sesuatu yang belok. Dalam sejarahnya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, PKP banyak mengambil peran untuk membuka pos-pos pelayanan. PKP banyak mengambil peran untuk membuka pos-pos kesaksian, pekabaran Injil, bahkan terlibat aktif dalam pelayanan keluarga. Nah, ini sejarah yang menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja melalui kaum perempuan di dalam kehidupan bergereja. Untuk masyarakat, bangsa, nanti ada waktunya, ada hari Ibu, hari Kartini, nanti baru kita bahas. Tapi untuk yang PKP sekarang kita bicara soal bagaimana perempuan menjadi alat Tuhan, menjadi tangan Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan dan gereja Tuhan tengah-tengah dunia ini. Ini pertanda bahwa apa yang firman disampaikan kepada kita saat ini itu memang nyata terjadi. Bahwa Allah meneruskan pekerjaannya yang baik dalam kehidupan kita. Bahwa Allah melanjutkan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan ciptaannya. Sampai pada akhir zaman. Sampai pada hari Kristus Yesus. Dan pekerjaan baik ini tentu karena ini adalah pekerjaan baik. Maka terlebih dan terutama
ditujukan demi kebaikan kita. Dan kebaikan itu ditandai dengan apa? Kebaikan itu ditandai dengan adanya kasih mesra. Seperti yang dikatakan pada ayat 2 itu, dikatakan ada ayat 4, lebih lagi pada ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Karena kasih mesra, Allah menghadirkan dalam pekerjaannya di tengah-tengah ciptanya, Ia menghadirkan kasih mesra untuk kebaikan ciptaannya, untuk kebaikan kita sebagai gerejanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanda kebaikan itu adalah cinta. Tanda bahwa sesuatu itu baik, ada kasih di situ. Itu indikasi utama, itu tanda utama dari satu kebaikan. Ada kasih mesra, ada cinta, ada kasih sayang, ada cinta kasih di dalam kehidupan itu. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana sekarang kita dalam mengasihi, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama dengan persekutuan umat Tuhan, bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kasih masih tidak menjadi kekuatan daripada hubungan kita dengan semuanya itu. Masihkah cinta menjadi kekuatan kita berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan sesama kita, berhubungan dengan gereja kita? Masih cinta tidak? Berhubungan dengan bangsa, negara, masyarakat kita. Masihkah hubungan itu benar-benar diwarnai oleh cinta, oleh kasih? Karena ketika itu diwarnai oleh cinta dan kasih, maka di situ Allah bekerja. Maka di situ Allah sedang berkarya. Karena di dalam cinta itu, pertama, pada ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Cinta membuat orang kita mengingat. Kita ingat sama saudara kita ingat sama keluarga kita ingat sama pasangan hidup, kita ingat sama anak, sama orang tua. Cinta membuat kita mengingat. Apakah kita masih mengingat mereka yang mestinya menjadi sasaran, atau mereka yang kita berhubungan, punya relasi dengannya? Apa kita masih mengingat itu? Cinta, di dalam cinta juga pada ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bahwa kita bersukacita karena ada hubungan kita dengan yang lain. Karena ada keluarga, kita bersukacita karena kehadiran keluarga kita. Kita bersukacita karena kehadiran persekutuan gereja. Kita bersukacita karena kehadiran sesama kita. Kita bersukacita karena kehadiran tetangga kita. Adakah sukacita itu? Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tanda pekerjaan baik Allah yang berlangsung dalam kehidupan kita. Bahwa ada cinta kasih dalam hubungan kita dengan sesama kita. Dalam hubungan kita dengan keluarga, dalam hubungan kita dengan gereja, dalam hubungan kita dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Ada cinta kasih di dalam kita untuk memelihara relasi atau hubungan tersebut. Karena kalau tanpa cinta kasih, maka kita jadi orang yang paling miskin di dunia. Bunda Teresa berkata, Bunda Teresa, saya menemukan dalam pengalaman saya selama 40 tahun melayani di daerah paling miskin di India atau bahkan di dunia ini, bahwa mereka yang saya temukan sebagai orang paling miskin di dunia itu bukanlah orang yang tidak punya makanan atau orang kelaparan.
bukanlah orang yang menderita sakit parah. Tapi yang saya temukan dan saya nilai sebagai orang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak punya siapapun di sekitarnya yang mengasihi dia. Itulah orang yang paling miskin di dunia. Dia tidak punya kasih yang datang kepadanya. Dia tidak punya kasih yang mewarnai kehidupannya. Dia tidak punya perhatian. Tidak ada orang yang mengingat dia. Tidak ada orang yang suka cita dengan adanya dia. Tidak ada orang yang merindukannya. Dia tidak punya kasih, tidak punya cinta dalam kehidupannya. Itu orang paling miskin di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Bunda Teresa ini, refleksi ini, membenarkan, mengatakan ya dan amin kepada firman Tuhan saat ini. Pekerjaan baik telah Allah mulai, dan pekerjaan baik sedang Allah langsungkan, sedang Allah lanjutkan dalam kehidupan ciptaannya, dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan tanda dari pekerjaan baik itu adalah ada cinta, ada kasih sayang di dalamnya. Tanda dari pekerjaan baik itu adalah ada cinta dan kasih sayang dari kehidupan umatnya, baik kehidupan anak-anaknya, baik kehidupan ciptaannya, dalam membangun relasi dengan sesamanya, dalam menjalin hubungan dengan sesamanya, diikat oleh cinta, dilandasi oleh cinta, dilandasi oleh kasih sayang. Itu adalah tanda ada yang pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengucap syukur. Karena bukan harus, saya tidak bilang mengucap syukur ya. Masa ucap syukur harus? Tidak. Harus mengucapkan. Tapi kalau kita melihat seberapa besar cinta yang datang kepada kita, seberapa besar sesama yang ada di sekitar kita yang menjadi sasaran dari cinta dan kasih kita, dari kepedulian kita. Kita melihat di situ bahwa Allah sedang bekerja baik dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat adanya cinta yang datang kepada kita, ketika kita melihat adanya cinta yang keluar dari kita, kepada keluarga kita, kita mengingat persekutuan kita, kita mengingat sesama kita, kita mencintai, kita suka cita atas kehadiran mereka. Ketika kita melihat, mengalami, merasakan hal itu, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur. Karena kita sadar, karena kita tahu, di saat cinta itu datang kepada kita, dan di saat cinta itu keluar dari kita kepada sesama kita, di saat itu Allah sedang bekerja baik dalam kehidupan kita. Allah sedang mengadakan pekerjaan baik dalam keluarga kita. Allah sedang mengadakan pekerjaan baik dalam gereja kita, dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita. Ketika kita melihat, menyaksikan, dan mengalami bahwa cinta datang kepada kita, dan cinta juga keluar dari kita kepada mereka yang adalah sesama kita. Disitulah kita yakin dan bersyukur bahwa Allah sedang melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kita dan seluruh ciptaan. Selamat ulang tahun Perkat Persekutuan Kaum Perempuan. Senantiasa hidup dalam melayani Tuhan, bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan karyakan dan adakan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan nyanyian dan memberikan pengucapan syukur dengan mengingat ayat Alkitab pertama Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, untuk penyerahan persembahan syukur atau persembahan syukur dapat melalui transfer antar bank. Silakan menghubungi majelis jemaat setempat. Kita Bakti 69. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah bersama kita menyatakan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan tempat, dengan hati dan dengan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan syafaat kepada Allah. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang dalam ibadah ini dapat memanggil kami bersekutu, dapat menghadirkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan di saat ini membuka kesempatan bagi kami untuk menaikkan permohonan kepada Bapa di sorga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Kami memohonkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Kami memohonkan kepada-Mu Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara di dalam kasih, di dalam kuasa, di dalam berkat Tuhan. Kami memohonkan kepada-Mu Bapa di sorga, kehidupan kami dan keluarga kami. Jaga Tuhan dari segala sesuatu yang jahat. Lindungi Tuhan dari segala sesuatu yang dapat mencelakakan. Kami memohonkan kepada-Mu Tuhan, perlindungan-Mu hadir dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dan kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi sesama kami yang sakit, bagi kami yang saat ini sedang sakit, di dalam kuasa Tuhan Yesus,
mohon kesembuhan. Kami mohonkan kuasa Tuhan Yesus menyentuh, membaharui, menguatkan. Di antaranya Tuhan, saudara kekasih kami, Bapak Penatua Mujito, dalam proses pemulihannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapak di surga, menolong, menguatkan, dan memulihkan Bapak Penatua Mujito. Saya berdoa kepadamu Tuhan, juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, bagi orang tua jemaat kami ya Tuhan, yang sudah lanjut usia. Tuhan menolong dalam kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan menolong, menguatkan. Tuhan menolong, menjaga mereka. Tuhan menolong, memberikan kesehatan, memberikan pemulihan, memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan menolong. Kehidupan anak-anak kami sungguh bahagia, sungguh tumbuh dan kembang menjadi anak yang baik, anak yang hormat, tahu menghormati, tahu menghargai, menjadi anak yang mencintai Tuhan dan yang mencintai keluarga dan menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan sesama. Saya mohonkan kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami, keluarga-warga jemaat kami, untuk kami yang saat ini sedang mengalami kedukaan karena ditinggal orang yang terkasih, bersama dengan keluarga dari almarhumah Nenek Sari, bersama keluarga Pak Dr. Sis, kami sebagai jemaat Tuhan berduka atas kepergian orang tua terkasih kami, Nenek Sari. Saya berduka Tuhan. Tuhan berikanlah penghiburan dan kekuatan bagi kami yang berduka ini. Keluarga almarhum Nenek Sari. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi kami Tuhan. Dalam kesadaran kami dan keyakinan kami akan janji keabadian Tuhan kepada anak-anak. Dalam keyakinan itu kami itu melihat Nenek Sarah ada bersama dengan Tuhan saat ini. Kami yang hidup Tuhan merasa kehilangan. Oleh sebab itu, kuatkan dan hiburkanlah ya Tuhan. Kuatkan dan hiburkanlah kami. Kuatkan dan hiburkanlah sesama kami, jemaat kami, saudara-saudara kami yang juga mengalami kedukaan yang sama. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong setiap kami yang berduka, agar dapat menjalani hari demi hari dan tetap menyaksikan pekerjaan baik Tuhan yang berlangsung dalam kehidupan kami. Dan tetap semangat, penuh hikmat dan penuh syukur. Dan kami juga berdoa agar Tuhan menyertai GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pemekasan. Tuhan menyertai GPIB Jemaat Pancaran Kasih kalian. Tuhan menyertai memberkati kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian. Tuhan menyertai memberkati kehidupan para warga jemaat. Tuhan menyertai memberkati kehidupan para pelayan bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai memberkati kehidupan gereja ini Tuhan. Untuk menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Memuliakan Kau melalui kehadiran-Nya di tengah-tengah dunia. Dan Tuhan memberkati GPIB secara keseluruhan. Jemaat-jemaat, majelis sinode, BP Mupel, setiap ya Tuhan, institusi lembaga di gereja ini GPIB. Tuhan berkati persekutuannya, Tuhan berkati pelayanan kesaksian. Demikian juga yang memohon kepada-Mu Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami, agar selamat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berkati para tenaga kesehatan, berkati keluarga mereka, berkati segala usaha dan upaya tenaga kesehatan kami, berkati ya Tuhan, dalam rangka menahan laju, dalam rangka memulihkan, menyembuhkan,
dalam rangka semuanya itu Tuhan yang akan kerjakan dalam pandemi COVID-19 ini. Dalam krisis kesehatan yang berlangsung ini, Tuhan berkati mereka. Dan kami juga memohon agar para pemimpin kami Tuhan punya hikmat dan dapat mengelola segala sesuatu yang menjadi milik mereka, yang dikuasai, yang diserahkan kepada mereka untuk dikuasai. Dengan hikmat daripada Tuhan, mereka dapat mengelola itu dengan jujur, dengan baik, demi menghadirkan kehidupan bangsa dan negara yang adil, kehidupan bangsa dan negara yang damai dan sejahtera. Tuhan tolong para pemimpin kami agar berhikmat dalam melakukan tugas tanggung jawab. Demikian juga bangsa kami Tuhan, masyarakat kami mohonkan kepadamu pun juga agar berhikmat dalam melestarikan, memelihara nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling menopang, membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak mudah terpecah sehingga kemudian memicu ada yang gesekan dan konflik yang semakin merusak dan menghalangi kemajuan bangsa negara ini. Dan Tuhan, kami mohon kepadamu, berkenanlah agar pandemi ini segera usai. Berkenanlah Tuhan agar kami dapat bertahan menghadapi pandemi ini sampai pada perkenanmu pandemi ini terus. Tuhan tolong kami. Berikanlah hikmat bagi kami bagaimana menjalani kehidupan ini. Berikanlah hikmat bagi kami bagaimana menjalani masa pandemi ini dengan segala aktivitas yang biasa yang kami lakukan. Tuhan tolong kami, berikan hikmat bagi kami. Dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang hadir dalam konteks pandemi sebagai anak-anak Tuhan yang memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak gegabah, kami tidak ceroboh, tapi kami boleh menghargai kehidupan ini dan menghargai dan melihat misi Tuhan yang hadir melalui kami untuk terlibat bersama dalam memelihara kehidupan melalui berbagai hal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami untuk tetap berhikmat yang sumbernya daripada. Inilah Tuhan yang menjadi syafaat kami. Setiap kami saat ini pun terbuka Tuhan, menaikkan kepadamu syafaat setiap pribadi dan keluarga. Yakin percaya Tuhan bahwa syafaat ini semua dalam persekutuan jemaat oleh hadir di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Engkaulah Bapa yang pengasih penyayang. Engkaulah Tuhan kami. Ya Tuhan, kami naikkan permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni para bersalah. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sudah juga. Ya, silakan Bu Nani, sudah masuk suaranya. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-56
Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu dalam datang dan kemuliaan Tuhan Nyanyi ada atasmu. paduan suara rame-rame nggak apa-apa lah ya. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi, Tuhan tetap menyertai kita hingga saat ini. Di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, kasih Tuhan tetap kita rasakan. Sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun ke-56 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita jadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker panjang yang berada di luar rumah, selalu cuci tangan. Menghadapi berbagai kesulitan, tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaiknya kita dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat hari ulang tahun ke-56 Pelkat PKP GPIB. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama menerima amanat pengutusan. Jadilah terang Tuhan dalam kehidupanmu. Taklukkanlah dirimu dalam kuat kuasa Roh Kudus yang membawa pembaharuan demi hadirnya damai sejahtera Allah di dunia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembarang pujian Raja alam semesta. Di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Pujiku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan arahkan pikiran kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.